Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Yuda dengan NIM 216121224 dari kelas 6F akan menjawab pertanyaan dari UTS Metodologi Studi Islam. Yang pertama adalah jawabannya. Pertama, Nabi Muhammad memang pernah bepergian ke Syam, namun hanya 2 kali. Pertama, ketika beliau masih umur 9 atau 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib dan orang-orang Quraisy. Menurut riwayat yang dinukilkan Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq, pertemuan antara Nabi Muhammad dengan pendeta Buhaira tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu Nabi Muhammad tidak pernah bertemu lagi dengan pendeta tersebut. Alasan ini menyimpulkan tidak mungkin Nabi Muhammad menerima sekian banyak ajaran pendeta tersebut hanya dalam satu kali pertemuan yang singkat. Di pertemuan kedua, ketika beliau sudah dewasa, bersama Maisyarah dan orang-orang Quraisy pergi ke Syam untuk menjual barang dagangan Siti Khadijah. Dalam perjalanan kali ini, Nabi Muhammad juga tidak bertemu lagi dengan Buhaira. Selain itu, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau dan rombongan telah berbincang-bincang dengan pendeta Nasrani tersebut tentang agama dan kitab suci agama mereka. Dan jawaban yang kedua masih nomor 1. Selain pernah bertemu dengan pendeta Buhaira, Nabi juga sering bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Di Mekah dia telah bertemu dengan Waraqah bin Naufal dan Zibr ar-Rumi. Pertemuan Nabi dengan Waraqah telah terjadi sebelum beliau menerima wahyu Al-Quran yang pertama. Dalam pertemuan singkat, Waraqah hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata sebagai tanggapan terhadap cerita tentang pengalaman Nabi di Gua Hira. Adapun pertemuan beliau dengan Jibril hanya karena beliau ingin melihat cara pembuatan senjata, bukan untuk berguru. Terkait hal ini, Al-Quran sendiri telah membantah tuduhan-tuduhan mereka melalui Quran Surat An-Nahl ayat 103. Dan ketiga, meskipun ada banyak kesamaan antara ajaran Yahudi dan Islam, namun banyak pula informasi dalam Al-Quran yang bertolak belakang dengan ajaran Yahudi. Seperti dalam Perjanjian Lama, Keluaran 25-6 disebutkan bahwa orang yang memungut Nabi Musa adalah anak perempuan Fir'aun, sedangkan dalam Al-Quran yang memungut Nabi Musa adalah istri Fir'aun itu sendiri. Dan yang kedua, dalam Perjanjian Lama yang membuat patung anak sapi adalah Nabi Harun, sedangkan dalam Al-Quran bernama Samiri. Terus yang keempat, Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagaimana Nabi Muhammad tahu tentang isinya? Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Jika memang benar Nabi Muhammad pernah berguru kepada Buhaira, mengapa orang-orang Quraisy yang pernah menyaksikan pertemuan antara Nabi Muhammad dan pendeta tersebut tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut? Padahal mereka adalah musuh-musuh yang gigih menentang perjuangan Nabi Muhammad. Dan untuk pertanyaan yang pertama, yang terakhir adalah Al-Quran bukan berasal dari Nabi melainkan dari Allah. Hal ini dibuktikan beberapa argumen, yaitu Nabi Muhammad pada awalnya selalu terburu-buru dalam menghafal ayat Al-Quran yang sedang dibacakan Jibril. Beliau baru berhenti terburu-buru ketika Allah menjamin bahwa hafalan beliau akan tetap melekat dalam ingatan beliau. Dan yang kedua, dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat yang berisi teguran atau kritikan terhadap beberapa sikap Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, di dalam ayat Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang pada mulanya tidak diketahui oleh Nabi. Beliau baru memahaminya setelah turun ayat lain yang menjelaskannya. Dan yang kedua adalah soal nomor 2, yang dimana bagaimana implementasi metode dan metodologi dalam masalah tersebut. Yang pertama, pengimplementasian metode yang dapat digunakan adalah metode percobaan dan metode observasi. Dan yang kedua adalah pengimplementasian metodologi. Yang pertama adalah langkah pertamanya adalah identifikasi masalah, mengidentifikasi bahwa sang istri mengidam air kelapa muda yang tidak musim pada saat itu. Dan yang kedua adalah perencanaan percobaan, di mana membuat rencana untuk mendapatkan buah kelapa muda dari pohon tetangga, seperti menyiapkan alat untuk memetik kelapa. Dan yang ketiga, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan percobaan,
melakukan percobaan dengan cara memetik buah kelapa muda dari pohon tetangga dengan izin tetangga tersebut. Dan yang keempat adalah observasi dan analisis, mengamati reaksi istri setelah mendapatkan air kelapa muda, apakah bahagia atau tidak. Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan ekspresi dan perasaan istri sebelum dan setelah mendapatkan air kelapa muda tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan tindak lanjut. Berdasarkan observasi dan analisis, dapat diambil kesimpulan apakah usaha yang suami lakukan berhasil membuat istri bahagia atau tidak. Jika berhasil, sang suami dapat melakukan tindak lanjut dengan terus memberikan perhatian dan kebahagiaan pada istri. Dan dalam implementasi ini penting untuk selalu menghormati hak dan privasi tetangga serta tidak merusak pohon kelapa tetangga. Dan soal nomor 3 adalah tentang studi Islam yang bersifat normatif religius dan empiris historis. Keduanya ini mengacu pada dua pendekatan utama dalam memahami agama Islam. Dan yang pertama adalah pendekatan normatif religius, menitik beratkan pada aspek ajaran dan prinsip-prinsip Islam yang bersifat normatif seperti hukum-hukum syariah, akidah, dan akhlak. Pendekatan ini mencari pedoman dalam Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama, dan prinsip-prinsip agama untuk menjelaskan dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pendekatan ini dalam Al-Quran dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum syariah, dan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbicara tentang hukum puasa Ramadan, yang berarti seperti ini: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan dalam hadis Nabi terdapat banyak contoh penggunaan pendekatan ini, seperti dalam hadis Jibril yang menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Selanjutnya adalah pendekatan empiris historis. Di sisi lain lebih menitik beratkan pada aspek sejarah dan pengalaman manusia dalam menjalankan ajaran Islam. Pendekatan ini mencari pemahaman tentang Islam melalui studi sejarah, perkembangan agama, kebudayaan, dan pengalaman sosial umat Islam. Sebagai contoh, para ulama dalam melakukan ijtihad tentang masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Contoh ijtihad adalah fatwa-fatwa yang berkaitan dengan teknologi modern atau isu-isu kontemporer yang tidak ada dalam masa hidup Nabi Muhammad SAW. Kedua pendekatan ini merupakan bagian integral dari studi Islam yang holistik karena keduanya saling melengkapi dan memahami agama Islam secara komprehensif. Dan itu sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.